Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun Anda berada, baik yang melalui Zoom meeting maupun melalui Facebook. Senang sekali pada siang hari ini kita boleh jumpa kembali dalam ibadah siang hari, di mana kita akan bersama-sama untuk mempelajari pelajaran suka sahabat kita. Di mana pelajaran suka sahabat kita sudah tiba di pelajaran yang ke-13, atau pelajaran terakhir di triwulan yang keempat ini, dengan judul Kebangkitan Musa. Dan hari ini kita akan belajar tentang dosa Musa bagian kedua. Tapi nanti kita bawa aja lah ke dokter. Tuhan Pendeta Devi Politon. Baik, untuk itu kita akan dengarkan sebuah lagu pujian untuk mengawali pertemuan kita pada siang hari ini. Pancarkanlah terang lampu-Mu menerusi gelombang, supaya dapatlah kamu selamatkan yang terhilang. Rahmat Bapa bercahaya dari menara Tuhan, tapi pekerjaan kita menerangi labuhan. Pancarkanlah terang lampu-Mu menerusi gelombang, supaya dapatlah kamu selamatkan yang terhilang. Malam dosa sudah tiba, ombak pun menggemuruh, mata rindukan cahaya dari dermaga itu. Pancarkanlah terang lampu-Mu menerusi gelombang, supaya dapatlah kamu selamatkan yang terhilang. Lampu-Mu selalu nyalakan bagi yang hanyut lelap, yang mau cari pelabuhan dalam malam yang gelap. Pancarkanlah terang lampu-Mu menerusi gelombang, supaya dapatlah kamu selamatkan yang terhilang. Pancarkanlah terang lampu-Mu menerusi gelombang, supaya dapatlah kamu selamatkan yang terhilang. Supaya dapatlah kamu selamatkan yang Baik, kita sama-sama berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah yang telah memanggil dan memilih kami menjadi umat pilihan dan kesayangan Tuhan. Pada siang hari ini Tuhan, kembali kami datang di hadapan Tuhan. Kami mau menyembah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga akan mendengar firman Tuhan melalui pelajaran Suka Sabat
yang akan dibagikan dan disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Devi Politon. Biarlah urapan dari surga boleh menjadi bagiannya, agar pelajaran sekolah sahabat yang disampaikan itu boleh menjadi berkat bagi masing-masing kami, agar kami boleh mengerti maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kiranya Tuhan Engkau juga akan memberkati media yang kami gunakan, agar Tuhan jauhkan dari segala rintangan, agar dengan demikian kami boleh melaksanakan ibadah ini dari awal hingga akhirnya tidak kurang satu apapun. Berkati saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, agar mereka boleh bergabung bersama dengan kami pada siang hari ini. Bapa di sorga, jam yang indah ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Baik, sebelum kita mendengarkan pemaparan pelajaran sekolah sahabat di hari Senin, yang akan disampaikan oleh Pendeta Devi Politon, kita akan terlebih dahulu mendengarkan lagu tema kita, I Will Go. Dengar suara Yesus panggil, ku jawab ku dan pergi. Ku lihat jiwa yang bersedih, ku jawab bukan pergi. Pergi beritakan kabar kasih, bagikanlah pengharapan. Dan bila aku lemah, Yesus menolongku. Karena keputusanku telah pergi. I hear the voice of Jesus calling. My answer is I will go. I see the need of people crying. My answer is I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I go to Jesus' name. Because I am His child, I will go. Saatnya kita akan mendengarkan pemaparan pelajaran sekolah sahabat kita pada siang hari ini. Dan jika nanti bagi Bapak Ibu yang ada pertanyaan berkaitan dengan pelajaran kita, bagi Bapak Ibu yang mengikuti melalui Facebook, boleh menulis di ruang komentar dan nanti narasumber kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Sedangkan Bapak Ibu yang mengikuti melalui Zoom meeting, boleh tulis di ruang chat room atau mungkin secara langsung, supaya nanti narasumber kita akan memberikan jawaban-jawaban atas setiap pertanyaan yang masuk. Baik, selanjutnya silakan Pendeta Devi Politon untuk membahas pelajaran sekolah sahabat kita pada siang hari ini, yaitu Dosa Musa bagian kedua. Selamat siang, selamat jumpa lagi dalam pelajaran sekolah sahabat yang selalu dikemas ini tiap hari oleh hamba Tuhan Pendeta James. Terima kasih untuk selalu memberikan kesempatan untuk saya berbagi. Kita langsung saja melanjutkan pelajaran kita untuk hari Senin bagian kedua. Kita udah pelajari bagian pertama, ini kelanjutan. Cuman ada sisipan video klip tentang penelitian berkaitan dengan apa yang diekspresikan oleh Musa. Ya, kalau kita lihat pelajaran kita, ada hal-hal yang sensitif yang sebenarnya seringkali kita abaikan berkaitan dengan self control. Ya, pengendalian diri ini mungkin menjadi isu yang sebenarnya sangat sensitif dan
merambah ke semua aspek kehidupan kita, mulai dari fisik, mental, spiritual, dan sosial. Kalau pengontrolan diri kita bagus, maka cara kita mengelola dan memanage kita punya kesehatan fisik akan teratur. Mental pun demikian, berkaitan dengan emotional response, reaksi kita terhadap tindakan orang, ya, dan lain sebagainya, akan sangat bergantung pada cara kita mengendalikan kita punya emosi, sehingga respon kita bisa lebih bijak. Ya, spiritual pun demikian. Kalau kita melulu memprioritaskan hal-hal spiritual, ya, ke gereja, baca Alkitab terus-terus, berdoa terus-terus, tapi mengabaikan aspek yang lain, meskipun dalam konteks spiritual kita pikir bagus untuk memprioritaskan hal-hal yang rohani, tapi jangan lupa Anda dan saya itu diciptakan dalam kesatuan utuh 4 aspek ini. Jadi semua harus dilakukan secara seimbang. Kalau Anda mengabaikan Anda punya fisik, mengabaikan Anda punya mental ability, mengabaikan hubungan sosial Anda dengan sesama, dan hanya melulu bergaul dengan Tuhan, sementara Anda diciptakan sebagai makhluk sosial, ini pun tidak baik, ya. Jadi semua harus seimbang dan balance. Dan ini diungkapkan bahkan dalam konteks pertumbuhan gereja di Kisah pasal 2. Ya, bagaimana perilaku umat Allah di jemaat yang mula-mula akan menghasilkan hasil evangelisasi yang luar biasa karena 4 aspek ini dilakukan oleh jemaat mula-mula. Kita lihat apa isu yang dihadapi oleh Musa di bagian kedua ini. Sudah perhatikan di kalimat pertama, alasan khusus apa yang Tuhan berikan kepada Musa sehingga dia tidak diizinkan meneruskan perjalanan atas apa yang dia lakukan. Kalau kita sudah pelajari, maka kita akan dapat beberapa poin. Kita cobalah telaah, tapi nanti kita akan masuk kelihatannya seperti tidak bisa dimaafkan berdasarkan track record. Kalau Anda berada pada posisi Musa, Anda sudah melakukan pelayanan tugas puluhan tahun, ya, dan Anda pun mungkin mengecam pendidikan sampai mendapatkan gelar sekian banyak titel, ya, depan belakang, ya, track record Anda bagus, ya, tapi masuk pada konteks iman, ya, respon Anda terhadap situasi dan kondisi yang mungkin diizinkan Tuhan terjadi hanya untuk menguji Anda punya iman, tiba-tiba Anda gagal di situ, ya. Jadi bisa saja pepatah yang biasa kita dengar, karena nila setitik rusak susu sebelanga, bisa terjadi dan Anda bisa alami. Ya. Musa adalah orang yang mengalami peristiwa pernah melihat Tuhan lewat semak terbakar. Dan tidak ada kesempatan yang dimiliki oleh orang kecuali Musa. Alkitab menuliskan Musa tidak percaya kepadaku. Artinya Musa menunjukkan sikap kurang beriman atas apa yang Tuhan telah katakan. Gantinya menurut dia telah gagal untuk menunjukkan kekudusan Tuhan di hadapan umatnya. Kalau saja Musa tetap tenang dan melakukan hal yang benar dengan menunjukkan imannya di tengah-tengah kemurtatan orang Israel, maka ia telah memuliakan Tuhan di depan umatnya. Sekali lagi Musa harus menjadi contoh kepada bangsa Israel tentang bagaimana iman dan penurutan yang sesungguhnya. Nah, saya mau kemas bahasa ini dalam konteks saintifik. Ya, kalau Anda mungkin baca kalimat ini, kalau saja Musa tetap tenang dan melakukan hal yang benar dengan menunjukkan iman di tengah-tengah kemurtatan orang Israel. Menunjukkan iman dalam konteks ini, kita yang belajar tentang behaviors dan perilaku. Bicara soal iman itu tentunya harus diterapkan dan diaplikasikan dalam perilaku, ya, betul enggak? Jadi contoh, kalau Anda meyakini pesan-pesan firman Tuhan yang dituliskan di dalam Alkitab, saya kasih contoh sederhana. 1 Korintus 13 ayat 4 pertama saja. Kasih itu sabar. Bagaimana Anda sedang meyakini iman yang Anda percaya
dari Yesus Kristus yang telah mengajarkan bagaimana seharusnya kita bersikap dan merespon dalam konteks iman, maka bahasa ini seharusnya dipahami dengan bagaimana Anda dan saya bisa menunjukkan ekspresi penurutan iman berdasarkan apa yang kita yakini dan kita pelajari itu di tengah-tengah tindakan, perilaku yang orang lakukan dan bahkan situasi yang mungkin kelihatannya sulit. Tapi itu sebenarnya sedang menguji respon emosional Anda di hadapan publik. Saya pernah pengalaman saja melihat, saya tidak tahu kalau ada saudara-saudara yang hadir pada waktu itu, karena kalau tidak salah ini konferensi di Manado beberapa tahun silam. Ya, saya tidak sebutkan nama, tapi waktu itu kasus itu sempat ramai di Jawa Barat. Orang tersebut ada hadir, lalu ada beberapa orang yang dengan kata-kata yang mungkin kesannya emosional, mulai mengucapkan statement, mengangkat nama tersebut, dan kasus itu diungkapkan dengan nada yang emosional. Jadi kalau saya boleh gunakan kata kasar, ya, yang seharusnya tidak diungkapkan oleh seorang pelayan Tuhan, seorang hamba Tuhan. Hal itu terjadi di konferensi luar biasa. Ya, kita bukan tidak sering melihat hal ini, entah itu di jemaat, melihat anggota bertengkar, ya, oleh karena self controlnya mungkin tidak terlatih. Saya sendiri pernah mengalami kasus ini waktu saya di Malang praktek, ya, oleh karena konflik antara orang tua dan cucu. Cucu yang punya anak, berebutan anak. Saya sementara berkhotbah, terus bertengkar merebut bayi yang baru berusia beberapa bulan. Jadi saya harus berhenti berkhotbah, lalu kemudian mengambil bayi tersebut, lalu saya angkat bayi itu ke atas, karena mereka berdua yang sedang bertengkar itu pendek, jadi tidak sampai untuk mengambil itu anak. Saya harus berikan anak itu ke ibu yang bersangkutan. Tapi orang tua tersebut berusaha untuk merebutnya. Ya, ada masalah, latar belakang masalah dalam keluarga mungkin sebelumnya. Kita tidak tahu, tapi itu di hari Sabat. Dan gereja kecil itu terletak di lingkungan yang majority adalah saudara-saudara sepupu kita. Anda bisa bayangkan bukan di hadapan umat ini, Musa di hadapan umat, lalu merespon dengan tidak sewajarnya, tidak seharusnya, karena dia adalah seorang pemimpin. Hal ini bisa berdampak buruk bukan saja bagi lingkungan sekitar, apalagi kalau mereka bukanlah orang-orang yang memiliki keyakinan dan kepercayaan yang sama. Ya, proof untuk menunjukkan apakah Anda orang beriman itu tentunya presentasinya akan melemah. Dan mungkin hal ini yang kita kurang develop, ya, sehingga saya pernah waktu acara konferensi di Jawa Barat pun melihat dengan mata kepala sendiri hamba-hamba Tuhan mengekspresikan ketidakpuasan, ketidaksenangan dengan nada yang emosional. Hal ini bisa terjadi, bukan tidak bisa dilakukan oleh bahkan pemimpin dan pelayan Tuhan yang mungkin track record pengalaman sudah puluhan tahun. Nah, saya mau berikan sebuah video klip di mana kalau kita sudah tahu ini, maka kita bertanggung jawab untuk melatih. Ya, melatih. Saya share dulu dia punya sound supaya kita bisa dengar soundnya. Ada subtitle bahasa Indonesia, jadi saya tidak perlu terjemahkan. Oke, ini adalah control center di dalam otak kita. Ada bahagian otak yang mengendalikan emosi. Emosi itu bisa apa saja, bisa marah, ya, bisa menangis, bisa sedih, ya, itu emotional expression, ya. Tapi khusus untuk kasus ini ada klien yang memang sedang diuji dan diteliti untuk melihat mana yang lebih dominan berpengaruh sehingga mempengaruhi perilakunya dengan respon saat dia terpancing selalu mau mengucapkan kata F ya di jalan, ya, dalam bahasa Inggris dan lain sebagainya. Kita perhatikan secara saintifik, organ
vital di otak kita ini, mungkin tidak banyak lah orang, tidak semua orang belajar biologi, tidak semua orang tahu tentang bagian-bagian otak. Mungkin secara general kita cuma tahu ada otak bagian depan, ada otak bagian belakang, ada di bawah, ada left hemisphere, ada right hemisphere, dan lain sebagainya. Sementara fungsi-fungsinya mungkin belum juga maksimal semua orang tahu. Tetapi kalau kita bicara soal figur makhluk ciptaan Tuhan, lalu kita bicara tentang fungsi dan manfaat firman Tuhan yang disinggung oleh Rasul Paulus di 2 Timotius 3:16 dan 17 berkaitan dengan bagaimana manfaat firman Tuhan itu untuk memperbaiki kesalahan, memperbaiki membekali Anda dengan kelakuan yang baik, mendidik Anda dalam kebenaran, kemudian memperlengkapi Anda dengan setiap perbuatan baik dan lain sebagainya. Ini akan selalu berhubungan dengan cara otak itu menerima informasi yang masuk. Nah, kasus Musa ini ya, seandainya Musa masih hidup, dia bisa tahu bahagian yang seharusnya dia bisa kontrol, ya mungkin dia akan punya wawasan lebih ya. Tetapi bagi saya sih, terlepas dari kita pernah melihat video ini, lalu mengetahui pengetahuan tentang bahagian mana yang sebenarnya sedang tertrigger dengan kondisi dan situasi, sehingga kita membutuhkan pengontrolan dari frontal lobe. Frontal lobe ini, bagian otak ini adalah bahagian di mana pertimbangan itu diproses dalam otak kita, decision making dibuat, ya. Ini adalah wadah di mana hikmat dan akal budi diolah. Orang menganalisa, mempertimbangkan sesuatu sebelum mengambil keputusan, ya. Dan Ellen White pernah menyinggung bahwa disinilah the heavenly beings communicate. Ya, warga sorga berkomunikasi dengan Anda lewat bahagian ini. Kenapa? Karena di sini adalah letak informasi tersimpan untuk nanti kemudian automatically setelah diserap lalu disimpan ke dalam memori. Tergantung Anda mau simpannya itu di short term memory atau di long term memory, maka saat ada situasi dan kebutuhan untuk membutuhkan dukungan berdasarkan pengetahuan yang Anda sudah simpan, maka jika ayat yang tadi saya singgung, 1 Korintus 13 ayat 4, kata pertama, kasih itu sabar. Anda ingat ini, maka saat situasi menguji dan menggoda Anda untuk tidak sabar, marah, tidak terkendali, cepat tersinggung dan lain sebagainya, Anda terus ingat, saat Anda ingat, frontal lobe Anda itu mengolah dan memberikan wawasan. Disinilah Roh Suci akan bekerja menolong Anda untuk menginsafkan Anda. Ingat, ya, konsekuensinya, ya. Lalu ingat, saat Yusuf digoda oleh Potifar, dia cuma mengucapkan statement bagaimana mungkin aku melakukan dosa sebesar ini di hadapan Allah. Tidak ada orang, tidak ada yang lihat, ya. Tetapi saintis itu meneliti bahwa beginilah cara otak bekerja. Jadi kalau Anda dan saya memahami konsep ini, lalu menempatkan diri pada posisi Musa, Anda mungkin bisa saja lebih mengendalikan Anda punya emosi saat melihat umat yang Anda pimpin ini sedang ngomel-ngomel. Ya, menggerutu di padang karena air tidak ada, ya. Sementara kalau Musa mendengarkan nasihat Tuhan secara direct dan dia ingat statement by statement, tidak ada perintah memukul, tetapi karena emosinya sudah terpancing sehingga amigdalanya akan lebih dominan dibanding dia memikirkan apa yang Tuhan sudah perintahkan, baru saja dia dengar. Hanya dengan menunjuk, bukan memukul, mengarahkan tongkat ke batu, ya. Tetapi yang terjadi sebaliknya. Dan ini pelajaran sekali. Kalau frontal lobe kita lebih dominan berfungsi, maka semua triggers yang akan memancing amigdala bereaksi lebih cepat dibanding akal budi Anda, hikmat yang Tuhan berikan kepada Anda akan berada pada posisi lebih secure, lebih aman untuk menindaklanjuti cara Anda merespon. Ya, jadi
Musa tidak menurut apa yang Tuhan sampaikan kepadanya. Ya, ayat 9 menyatakan bahwa Musa mengambil tongkat seperti yang Tuhan telah perintahkan padanya. Sejauh ini tidak ada masalah. Tapi di ayat 10 gantinya cuman berbicara supaya air itu keluar nanti dari batu, ya, tetapi Musa malah memukul sampai 2 kali. Jadi bisa saja hukuman Tuhan terhadap Musa itu kelihatan ekstrim kita perhatikan. Setelah semua yang Musa telah lalui, akhirnya dia tidak diizinkan untuk menyeberang ke tanah perjanjian. Nah, saya ingin mengungkapkan satu hal. Ini slide terakhir. Sering tanpa kita sadari, tindakan kita dan ulah kita membuat kesempatan yang Tuhan sediakan bagi orang tertentu jadi terhalang untuk diperoleh. Hanya oleh karena kita tidak mengontrol emosi kita dengan baik. Kita tidak melatih cara mengendalikan emosi kita untuk merespon dengan lebih bijak. Bahkan untuk situasi dan hal-hal yang kita lihat, kita pikirkan tidak layak orang itu lakukan. Ya, kan sering ya. Mungkin kayak kasus-kasus yang saya saksikan bukan cuma di Uni Barat, Uni Timur ya, masalah demonstrasi oleh karena ketidakpuasan. Mungkin kita mengekspos tentang kesalahan seseorang. Anggaplah ini umat yang sama sedang komplain oleh karena kepemimpinan yang dilakukan tidak sewajarnya. Tapi saat kita mengekspresikan itu pun jangan sampai malah akan berbalik kepada kita. Kita tidak lagi mendapatkan kesempatan yang sebenarnya Tuhan sedang sediakan. Oleh karena cara kita merespon tidak seperti yang Tuhan perintahkan. Ya, jadi ini pelajaran. Hadis ini pelajaran baik yang saya tidak tahu kenapa pas sekali, karena klip tadi itu saya sering sekali tampilkan berkaitan dengan masalah pengendalian diri, ya, sehingga untuk saya yang mungkin saya pernah alami beberapa kali sehingga saya harus melatih diri saya untuk lebih menggunakan frontal lobe saya lebih maksimal. Saya tidak terlalu mudah, ya. Anda mau bikin saya, mau menjatuhkan, mau bicarakan buruk, dan lain sebagainya, udah nggak ngefek sama sekali. Ya, bagi saya, itu urusan orang. Mau jatuhkan, tanggung jawab dia kepada Tuhan. Tugas saya, setiap kali ada godaan, setiap kali ada gangguan, mencoba untuk memancing kemarahan saya dengan bantuan pertolongan Tuhan, lewat bahagian otak depan saya akan bisa lebih bijak untuk bekerja sama dengan Roh Tuhan untuk merespon dengan baik. Sayangnya pengalaman Musa ini jadi pelajaran buat kita, tapi ini sebagai warning juga agar kita sebagai umatnya tidak pada posisi dua-duanya, tidak pada posisi yang menggerutu sebagai umat Allah, dan juga tidak pada posisi cara Musa merespon terhadap kondisi yang sedang dia alami. Semoga Tuhan memberkati kita. Baik, terima kasih Pendeta Politon yang sudah membahas pelajaran suka sahabat kita pada hari Senin, sangat luar biasa. Terima kasih. Baik, sudah ada pertanyaan yang masuk ini. Pertanyaan dari Ibu Elvira Dumais melalui Facebook. Dikatakan demikian. Selamat siang, Pastor Devi. Apa yang bisa kita lakukan agar kita bisa melakukan penguasaan diri lebih baik? Terima kasih. Jadi apa yang harus kita lakukan agar kita bisa melakukan pengendalian diri atau penguasaan diri lebih baik lagi? Terima kasih. Silakan Pendeta. Oke, terima kasih banyak untuk pertanyaan ini. Izinkan saya berikan satu klip lagi nih berkaitan dengan pertanyaan tersebut, supaya at least kita punya gambaran bahwa kita sebagai individu yang bersangkutan lah yang harus melatih diri. Tidak ada orang sabar instan, ya. Tetapi beginilah cara otak bekerja. Jadi saya tampilkan dulu. Oke, mohon perhatikan nih. Ada subtitlenya. Jadi kita perhatikan bagaimana cara otak bekerja berkaitan dengan pertanyaan sehubungan dengan bagaimana caranya kita melatih ini. It's our brain that sets us apart from other animals. The only object conscious of itself. The brain is 3 pounds of soft tissue containing 14 billion nerve cells called neurons. When we think, minute electrical signals flash between these nerves, creating a network of trillions of connections.
Saya berikan konsep dulu di pertama. Waktu kita berpikir, sudah ada terbentuk jaringan koneksi seperti ranting. Baru berpikir nih, kita terapkan saja dulu. Kita mau memikirkan untuk belajar mengendalikan diri. Ada sebuah konsep yang kita sedang simpan di dalam pikiran kita. Ya, hanya dengan berpikir, kita sedang melatih neurons kita untuk membentuk sebuah jaringan khusus untuk misi, belajar mengendalikan diri. Ini baru berpikir ya. Sudah terbentuk koneksi seperti ranting pohon. Ya. The spinal cord is our body's information superhighway. Nerve fibers carry electrical signals to and from the brain as fast as 800 miles an hour. All parts of the brain are connected by bundles of nerve fibers, crisscrossing the interior like telephone lines. Each time we repeat an action or a word, the connection we're using becomes stronger. Oke, sampai di sini kita coba terapkan ya. Kalau kita mau belajar mengendalikan diri lebih baik, maka kita harus selalu mengingat nasihat yang Tuhan sudah pesankan dalam Alkitab. Anda mungkin bisa langsung dapat itu dari nasihat-nasihat ayat-ayat Alkitab yang Anda bisa baca berkaitan dengan kesabaran. Anda boleh ketiklah, searching di internet atau ketik di Anda punya gadget, kata sabar, menahan, jangan menyimpan kesalahan, dan lain sebagainya. Ini untuk melatih pengendalian diri. Baru kemudian setiap kali Anda mau coba terapkan, saat ketemu orang yang akan memancing Anda tersabar, Anda ingat lagi Anda punya pola pikir pertama. Anda mau belajar mengendalikan diri. Lalu saat Anda berpikir tentang semua konsekuensi kalau Anda berespon dengan emosional apa yang terjadi, Anda mulai membandingkan. Anda mau terima konsekuensi respon Anda dengan tidak bijak, lalu konsekuensinya malah akan menyusahkan Anda atau menyakiti hati orang lain, atau bahkan menyebar jadi berdampak pada lingkungan yang lebih besar, maka Anda sudah bisa mengambil keputusan, lebih bagus saya menghindari untuk mengakibatkan konsekuensi buruk bagi saya dan orang banyak, jadi saya urung untuk merespon dengan emosi saya. Mencari solusi untuk memikirkan serta mempertimbangkan. Apa saya harus mengucapkan kata-kata lebih lemah lembut, lebih ramah, lalu bertanya tentang emosi seseorang yang sedang diekspresikan kepada Anda, atau apa yang orang lain sedang lakukan terhadap Anda yang membuat Anda sakit hati. Yang parahnya, kalau tiap orang selalu menghubungkan perilaku orang terhadap dia yang menyakiti hatinya dengan rasa sakit yang sedang dialami. Sehingga koneksi antara rasa sakitnya dengan apa yang orang lain lakukan kepada dia itu akan selalu terhubung. Yang akan lebih dominan adalah amigdala Anda akan lebih responsif karena Anda membiarkan emosional Anda lebih tertrigger. Gantinya Anda memikirkan, daripada saya sakit, lebih bagus. Ya, ada orang yang bisa mengabaikan. Kalau memang itu tidak benar, kenapa kita mesti protes untuk apa yang orang lain bicarakan buruk, misalnya ya. Ada banyak aspek dan ada banyak penerapan yang Anda bisa lakukan. Salah satunya teknik yang biasanya Anda dapatkan di internet saat emosi Anda sedang tidak stabil, Anda tarik nafas. Tarik nafas dalam-dalam, karena seseorang yang terpancing dengan emosi, denyut jantungnya akan berdegup lebih cepat. Jadi cara jantung memompa darah itu jadi tidak normal. Orang bisa akan hipertensi dengan cepat kalau membiarkan emosionalnya terpancing. Dan ini sangat berbahaya karena saat jantung memompa darah lebih cepat ke seluruh tubuh, maka itu akan membuat dada Anda pelan-pelan akan terasa sakit. Apalagi kalau Anda asosiasikan dan rasa sakit yang Anda sedang alami. Paru-paru Anda pun akan berdampak karena yang seharusnya memompa oksigen dengan standar yang normal, tetapi jadi tarik nafasnya jadi cepat, lebih cepat. Ritmenya jadi tidak sinkron dengan denyut jantungnya. Ya,
ini akan berbahaya secara fisik dan kesehatan bagi individu yang bersangkutan. Itulah sebabnya kenapa saya sering menggunakan ilustrasi saudara sepupu kita waktu ada peristiwa-peristiwa emosional yang memancing. Mereka suka bilang begini sambil tepuk tangan di kepala. Nyebut Pak, nyebut, ya bilang begitu ya. Maksudnya sabar, sabar. Lalu mereka sering mengucapkan orang sabar itu disayang Tuhan. Kenapa cuman kalimat itu didengar oleh diucapkan oleh sepupu kita, sementara kita yang belajar tentang kesabaran lebih banyak, malah jarang mempraktekkan dan menerapkan hal tersebut untuk kebaikan kita dan untuk kebaikan lingkungan masyarakat di mana kita berada. Jadi ini perlu secara konsisten dilakukan. Ya, Anda perhatikan kalimat itu. Setiap kali kita mengulangi respon yang bijak, kata-kata yang mungkin lebih lembut, koneksi di neuron kita di kepala akan semakin menguat. Ya, jadi itu akan menolong Anda menjadi lebih terlatih dalam proses pembelajaran mengendalikan diri. Biasanya itu di dalam rumah tangga ini banyak sekali kasus, ya, kekerasan dalam rumah tangga. Suami yang kadang-kadang tidak sabar terus akhirnya mengucapkan kata-kata kasar kepada istrinya. Istri yang mungkin tidak sabar karena melihat ulah suaminya langsung lempar apa segala macam, ya. Dan bahkan tidak sadar bahwa anaknya mungkin ada di sekitar, bisa menyaksikan. Saya anak yang pernah melihat pertengkaran orang tua dengan mata kepala sendiri. Jadi saya harus kabur dari rumah. Gantinya saya mungkin bentak orang tua kenapa bertengkar di depan saya. Saya mengurungkan diri untuk mengucapkannya. Saya lari dari rumah. Lalu saya berhujan-hujan tinggal. Waktu itu saya masih di Merak, Bakauheni. Di Hotel Merak Beach itu di terasnya. Tengah malam itu. Saya tidur lalu saya berdoa sambil kena hujan. Setelah saya sadar apa yang saya lakukan, saya berdoa untuk kedua orang tua saya. Saya pulang, mereka rupanya cari-cari saya tengah malam, tidak ketemu. Jadi hal itu jadi pelajaran buat saya. Saya tidak mau saya bertengkar di hadapan anak. Bukan cuma di hadapan anak, saya tidak mau ada pertengkaran yang sangat signifikan kalau kita tidak belajar untuk mengendalikan diri. Kita bisa diuji di banyak hal. Bisa di lampu merah, saat klakson dari belakang gitu dengan gencar, saat kita mungkin ibu-ibu ya lambat memasukkan persneling mau maju, yang di belakang sudah tidak sabar dia tidis klakson. Waktu dibilang begitu saja kita sudah bisa emosi, ya. Saya kemarin ya waktu saya klakson di daerah Mamuju waktu kembali dari Manado driving, ada satu motor tiba-tiba lewat di depan saya. Saya sebenarnya cuma klakson bukan untuk menyuruh dia menyingkir. Dia terlalu dekat di depan saya mau warning dia supaya jangan terlalu dekat. Tapi dia malah berteriak ya, dengan istri saya. Dia bilang, sabar Pak. Dia pikir saya mau nyalip. Saya cuma mau kasih signal supaya dia jangan terlalu dekat. Saya hampir tabrak dia dari belakang. Kayak begitulah. Setiap kali kita lakukan repetisi untuk proses pembelajaran, otak kita sedang membentuk jaringan dan koneksi yang semakin kuat dengan pelatihan yang kita lakukan. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan menjawab pertanyaan itu. Baik, terima kasih Pendeta Politon yang sudah menjawab pertanyaan dari Ibu Dumais tadi ya. Baik, selanjutnya saya lihat Pendeta Sam Sumampo ada raise hand. Ada pertanyaan Pendeta, silakan. Terima kasih Pendeta James Hursina. Sebelumnya terima kasih Pendeta Devi. Ya, saya melihat apa yang dijelaskan. Tapi begini ya, saya pendeta kok bertanya. Maksudnya bertanya ini supaya artinya kita boleh berkembang lah ya, saudara-saudara. Yang ditekankan oleh Pendeta Politon itu, saya melihat di bagian hari Minggu itu ya, dosa Musa bagian pertama tentang emosional kemarahan, begitu ya Pendeta. Tetapi kalau saya melihat di bagian bawah itu sangat jelas sebenarnya penulis Sekolah Sahabat kita menyatakan masalahnya bukanlah semata-mata tentang kemarahan daripada Musa. Itu harus digarisbawahi. Kalau saya melihat Pendeta ini bahwa oleh karena pada saat Tuhan sudah memerintahkan, dia melupakan kuasa Tuhan dan mulai mengangkat egonya dia, keakuannya. Kita bicara sekarang tadi pasal memang terjadi pertengkaran antara, lihat ini ya,
Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu, pergi kemana dia? Ke pintu kemah pertemuan lalu sujud. Artinya dia berkomunikasi dengan Tuhan permasalahan yang dihadapi itu. Lalu selanjutnya ada perintah Tuhan lah kepada dia. Dan inilah yang jadi masalah sebenarnya, bukan masalah kemarahan. Dan kalau saya melihat masalah kemarahan, Pak Pendeta, betul apa yang disampaikan. Memang kalau kemarahan secara emosional yang tidak benar tidak boleh. Alkitab juga tidak mengatakan tidak boleh. Tetapi Alkitab mengatakan ada banyak contoh di mana kemarahan-kemarahan dari hamba-hamba Tuhan, bahkan Yesus sendiri, kemarahan oleh karena kedegilan, ketidakadilan, ketidakbenaran dari orang itu terjadi. Jadi kalau saya lihat di dalam Markus pasal 3 ayat 5, Tuhan Yesus marah. Kedegilan oleh mereka ini, oleh Taurat orang Farisi, oleh karena penyembuhan pada hari Sabat. Maka dikatakan ia marah. Marah dalam bahasa Yunaninya orge. Itu bukan cuma marah, murkah dikatakan terjemahannya, bisa murka. Saya punya pemandangan lebih marah lagi itu kalau murka. Maka Tuhan Yesus katakan, ulurkanlah tanganmu. Dia bilang begitu. Itu Yesus. Lalu yang luar biasa saya baca, di 1 Samuel pasal 11 itu. Ketika tua-tua Yabes pergi mengadulah kepada Saul oleh karena perlakuan daripada Nahas orang Amon. Ya mengadakan dimohonlah kita mengadakan perjanjian, tapi perjanjiannya harus cungkil mata semua. Lalu mereka menangis pergi ke Saul. Lalu yang luar biasanya ayat 6 katakan, ketika Saul mendengar kabar itu, maka berkuasalah roh Allah atas dia. Roh Allah atas dia. Dan menyala-nyalalah amarahnya dengan sangat. Kita mau bilang roh Allah yang menyebabkan dia marah. Ya. Ini kemarahan Saul ini oleh karena ketidakadilan daripada orang Amon. Musa saya yakin dia marah oleh karena kedegilan. Ya, rasa bersyukuran daripada orang ini. Tapi yang dibilang di pelajaran sekolah Sabat itu, yang sebenarnya ini pada saat dia berkata begini, ketika dia berkata ini permasalahannya, apakah kami yang harus mengeluarkan? Ini dia. Lalu di bagian bawah itu dikatakan, Musa lupa bahwa hanyalah kuasa Allah lah dia dipercayakan Tuhan. Kuasa Allah lah, nah itu nanti pelajaran hari Selasa besok itu ya. Dia mengingat kembali bagaimana kuasa Allah terhadap dirinya. Dialah yang memimpin, Allah lah yang memimpin dia. Jadi maksud saya begini Pak Pendeta Devi, memang kita tidak boleh marah-marah yang seperti tadi diceritakan. Kalau ada orang klakson-klakson kita langsung kita marah. Itu tidak ada kesabaran. Tetapi Alkitab banyak menceritakan kalau ketidakbenaran, ketidakadilan itu lumrah kalau saya bilang. Lumrah. Bayangkan Yesus teladan kita saja masih sebagai manusia dia masih marah. Nah, ini bagaimana Pendeta? Ini itu dia. Ini bagaimana? Silakan. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Ini penjelasan sekaligus pertanyaan. Silakan, Pendeta Politon. Oke, terima kasih Pendeta Sam. Saya tidak menspesifikasikan tentang apakah marah itu dilarang atau tidak, karena itu adalah reaksi emosional kita sebagai makhluk hidup. Ya. Nah, tapi kalau kita bicara soal marah, maka Anda akan temukan ayat yang spesifik. Jika engkau marah, jangan sampai engkau berbuat dosa. Artinya, kemarahan Anda saat Anda mengekspresikannya, itu yang akan menentukan Anda melakukan dosa karena trigger kemarahan itu atau tidak. Jadi apa yang dilakukan Musa, betul itu pelajaran sekolah Sabat kita sudah jelaskan. Ya, bukan masalah kemarahannya dia, tetapi karena reaksi dan respon kemarahannya itu mengakibatkan dia tidak lagi mengikuti anjuran nasihat Tuhan, mungkin yang disimpulkan dengan kedegilan. Kedegilan itu adalah kontradiksi antara sehingga hal yang sangat sederhana kalau kita mau bicarakan dalam satu kesimpulan sederhana, ya. Apapun respon Anda terhadap nasihat Tuhan, kalau Anda tidak turuti, maka Anda sedang memberontak. Betul tidak? Anda sedang memberontak. Dan saat Anda terpancing dengan situasi dan kondisi yang membuat emosional Anda
mencoba mempengaruhi Anda untuk bereaksi dan merespon dengan tidak bijak, maka itu pelajaran yang tadi saya berikan. Dibutuhkan tuntunan Roh Kudus agar supaya cara Anda bereaksi dan merespon akan tetap pada koridor lebih bagus menuruti Tuhan daripada menuruti self dan ego kita. Ya. Jadi kalau di istilah psikologi itu ada 3 item yang biasanya dipopulerkan oleh Sigmund Freud. Ada id, ada ego, ya, ada super id. Ya, saya tidak terlalu setuju dengan hal itu karena konsep itu tidak biblikal sama sekali. Dalam Perjanjian Baru cuma ada 2 konsep untuk memahami di mana posisi Anda dan saya berada. Satu, flesh, yang sangat ditentang oleh Rasul Paulus, yang harus dibunuh, harus dimatikan, dan harus dibuang. Lalu kemudian spirit yang harus lebih alive dan selalu muncul. Makanya dia punya pesan cuman sederhana. Kalau Anda bilang Anda dipimpin oleh Roh, berjalanlah dalam Roh. Ya, jadi mungkin itu yang saya bisa jawab. Masalahnya adalah sebagai manusia, Anda itu punya tendensi, kita punya tendensi akan lebih menuruti kita punya emotional. Itulah sebabnya kenapa yang harus kita latih adalah pengendalian diri. Ini berkaitan dengan cara kita menerima informasi lewat kita punya frontal lobe. Di sini kita simpan semua nasihat dan hikmat dari surga. Lalu kemudian berdasarkan itu, terlepas dari orang mau bikin susah, mau bikin kita marah, mau bikin kita tersinggung, berdasarkan informasi dan hikmat kebijaksanaan Anda sudah terima, Anda mengolah cara Anda merespon. Ya, mulai dari cara intonasi Anda mengucapkan, ya, harus lebih sabar, ya, lebih lembut lah dan lain sebagainya. Saya tidak mau judging masalah Yesus lah. Yesus lebih tahu bagaimana cara dia merespon dan bereaksi. Ya, bukan berarti saat kita melihat apa yang dialami Yesus dan diekspresikan oleh Yesus baru kita ingin ikut seperti apa yang dia lakukan. Ya, kondisi dan situasi lingkungan bisa saja berbeda. Ya, kalau Tuhan melihat kedegilan hati, baru dia bereaksi tidak sesuai juga dengan apa natural tendensi yang sedang dia coba restore saat dia menjelma menjadi manusia seutuhnya, maka kita tidak bisa belajar dari beliau, tidak bisa belajar dari Yesus Kristus. Anda akan bisa temukan banyak sekali anggota yang mudah sekali mengucapkan kata-kata kasar di jemaat. Baru seseorang si A bilang begini, terus udah langsung. Anda mungkin sempat lihat nih di kasus di Ambon, ya, sudah tersebar viral itu di YouTube, ya, dan itu terjadi di dalam gereja. Kan ini kita bukan salahkan kenapa hal itu bisa terjadi. Saya lebih cenderung terfokus pada setiap individu harus benar-benar melatih diri supaya jangan sampai respon kita bahkan terhadap apa yang orang lakukan yang sebenarnya tidak layak kita pikirkan, yang kita lihat seharusnya tidak boleh dilakukan seorang pemimpin kok, ya, tapi cara kita merespon pun itu adalah ujian buat kita supaya kita bisa menggunakan kata-kata lebih sabar, lebih lemah lembut, karena Roh Suci itu Ellen White bilang tidak pernah diekspresikan dengan ekspresi seperti demikian. Jadi kadang-kadang di bahasa Alkitab yang kita suka salah paham. Ya, kita menafsirkan, tapi belum tentu cara kita menafsirkan itu benar sesuai dengan apa yang sedang diekspos oleh firman itu, Tuhan itu sendiri. Saya akan lebih cenderung apa yang kita alami adalah proses pembelajaran untuk kita secara pribadi. Supaya kita menghindari, jangan sampai kita yang lebih dulu mempraktekkan ketidakpengendalian diri kita terhadap semua situasi yang kita sedang alami. Semoga ini menjawab. Terima kasih. Tambahkan pendeta sedikit. Tambahkan. Silakan. Pendeta Politon yang sudah menjawab pertanyaan dari Pendeta Sam Sumampau. Oke, 1 menit Pak Ritonga, kalau ada pertanyaan silakan, karena waktu kita sudah Pendeta, menambahkan. Jadi memang pengendalian diri itu kan ada di Alkitab dalam Galatia 5, 22, 23, yaitu kesabaran dan penguasaan diri. Dan kalau saya lihat memang itu harus dilatih. Makanya dulu kita ingat ada penataran P4, itu ada juga unsur pengendalian diri. Dan dalam jiwa ada yang disebut emotional quotient, kecerdasan emosional.
walaupun dia mungkin secara intelligence quotient-nya rendah, tapi dia sabar, ulet gitu ya, itu mengendalikan kesabaran juga. Makanya kalau seorang guru, itu kebetulan saya pendidik, itu satu kelas itu dulu ada yang 60 orang satu kelas, ada yang 54, ada yang 48, sampai sekarang makin sedikit. Itu 48 orang siswa, 48 karakter. Nah, di situ perlu kesabaran. Karena memang ternyata kalau kita tidak sabar, kita yang sakit. Ada guru yang sakit. Ya, saya lihat juga guru-guru Advent itu agak pemarah. Mohon maaf, Ya. mungkin. Betul Pak. Saya juga guru, jadi di beberapa sekolah pernah lihat. Itu pengendalian dirinya kurang. Jadi memang betul kata pendeta, pengendalian diri itu harus dilatih. Baik, bukan saja kira-kira kalau mau marah, ada nggak sih gunanya kan gitu ya? Ya, bertanya. Itu pendeta. Self-reflection. Ya. Terima kasih Pak Ritonga. Terima kasih pendeta. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi dan mendengarkan penjelasan dari Pendeta Politon. Karena waktu kita sangat terbatas, kita langsung saja kepada Pendeta Politon untuk memberikan closing statement berkenaan dengan pelajaran sekolah sahabat kita hari. Silakan Pendeta. Ya. Ya, saya berharap bahwa apa yang dialami oleh Musa ini akan jadi pelajaran buat kita secara individu, ya. Kan Musa itu dilabel sebagai orang yang paling sabar katanya. Tapi kita dapati kasus pelajaran ini agak berbeda ya. Tetapi kita lihatlah bahwa ada perubahan signifikan. Ya, terlepas dari dia tidak mendapatkan kesempatan untuk melihat tanah perjanjian. Ini jadi refleksi. Saya merefleksikan diri, jangan sampai saya mengulangi peristiwa yang dialami oleh Musa. Seandainya saya menjadi seorang pemimpin, baik itu di rumah tangga, di lingkungan masyarakat di mana saya ada, ataupun di organisasi. Bahkan saat kita jadi pemimpin atas diri kita sendiri, maka apapun yang dilakukan oleh orang lain di sekitar kita, kita harus menganggapnya itu sebagai ujian. Ujian respon, apakah kita masih mau dengar apa yang Tuhan ingin kita responi, ya, seperti yang dia perintahkan kepada Musa harusnya demikian, tapi karena trigger ini di lingkungan, kita lihat orang-orang yang bermasalah, terus kita jadi terpancing, terfokus pada apa yang orang buat, gantinya mendengar dan mengolah perintah dan nasihat Tuhan, apa yang harus kita lakukan, sehingga kita menganggap seakan-akan respon kita ini lebih baik dari apa yang Tuhan sudah pesankan. Semoga ini jadi pelajaran buat kita, agar kita bisa belajar dari pengalaman ini, dari Musa dan juga umatnya yang tukang ngomel-ngomel ya, menggerutu. Dan kini refleksi kita ini benar-benar, mudah-mudahan kita berubah Pak Pendeta. Semoga Tuhan memberkati kita. Oke, baik. Terima kasih Pendeta Devi. Ada banyak ucapan terima kasih. Luar biasa pemaparannya. Selanjutnya kita akan dengarkan lagu pujian sebagai lagu penutup. Kemudian nanti doa tutup akan dilakukan oleh Pendeta Devi Politon. Ku percaya setia, ku percaya hidupku diberi buat yang lain. Ku tahu cinta kasih, ku tahu kejujuran, namun takkan cukup. Hanya dengan iman Engkau pastikan berubah. Percaya Yesus, Dia hidup. Dengan iman kau dengar suara panggil, jaga langkahmu, kau tak sendiri. Dengan iman kau dapat damai seperti seorang
terdengar suara ratap tangis ditinggal sang ayah. Sana seorang menderita, berduka dengan ratap tangis ditinggal sang ayah. Dan hatinya risau seakan menjadi lemah, namun Allah tahu kebutuhan kita. Dengan iman kau dengar suara panggil jaga, langkahmu kau tak sendiri. Dengan iman kau dapat damai seperti seorang bayi tertidur lelap. Dengan pengharapan membawa kabar baik untuk yang menderita. Oh sungguh ajaib kuasanya. Dengan iman kau dengar suara panggil jaga, langkahmu kau tak sendiri. Dengan iman kau dapat damai seperti seorang bayi tertidur lelap. Dengan pengharapan membawa kabar baik untuk yang menderita. Oh sungguh ajaib kuasanya. Dengan iman, dengan iman. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, yang juga tinggal dalam hati kami oleh karena peranan Roh Kudus-Mu. Pada akhir pembahasan dan diskusi bersama kami atas pelajaran sekolah sahabat pada siang hari ini, layaklah kami menaikkan pujian dan syukur kami kepada Tuhan. Sebelum kami berpisah, hamba memohonkan agar damai sejahtera kasih karunia Allah dan seluruh berkat kepenuhan yang Tuhan janjikan boleh menjadi milik saudara-saudara kami yang hadir pada siang hari ini dengan semua rumah tangga, anak-anak, pekerjaan, pelayanan yang Tuhan percayakan. Semoga kami dapat berjumpa kembali besok dengan misi untuk membetulkan dan belajar mengenal akan kebenaran Tuhan lebih dalam. Inilah doa dan penyerahan kami, terpujilah namamu, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam waktu New Jersey, selamat pagi waktu Indonesia, dan waktu sore saya percaya di California dan juga tempat-tempat lainnya. Dengan waktu yang berbeda kita bersyukur kesempatan yang indah kita dapat berkumpul dari berbagai tempat, ya, dari Eropa, dari Amerika, dan dari Australia, dan dari Malaysia, dan dari Indonesia juga tentunya kita dapat berkumpul pada saat ini. Kita bersyukur kesempatan yang indah kembali kita dapat dikuatkan dengan firman Tuhan. Kita terima kasih saya secara pribadi pada Pendeta Muda Tulus yang sudah memulaikan acara kita, pembahasan kita pada malam yang lalu, dan telah menuntun kita untuk dapat terus memasuki minggu ini dengan pelajaran sekolah sahabat yang akan kita pelajari bersama. Baik saudara sekalian, kita memasuki pelajaran yang terakhir tentang dari kitab Ulangan yang akan kita pelajari pada saat ini. Kita memasuki pelajaran yang terakhir. Kita tidak terasa sudah berakhir tahun 2021 ya, menjelang akhir ya. 2021, dan pada saat ini kita mempelajari tentang satu judul sepanjang minggu ini adalah kebangkitan Musa. Ini judul sepanjang minggu, dan kita akan membahas
mulai tentang dosa Musa bagian yang pertama, lalu dosa Musa bagian kedua, nanti kita akan lihat secara lebih khusus bagian tambahan. Saya akan besok mempelajari kenapa Musa seakan-akan satu kali aja dia bersalah kok tidak mendapatkan kesempatan untuk masuk ke tanah perjanjian. Nah, besok kita akan bahas secara khusus kepada dosa Musa di bagian tambahan kita. Walaupun kita akan singgung juga sedikit pada pelajaran ini. Lalu hari Selasa bahas tentang kematian Musa, lalu hari Rabu tentang kebangkitan Musa. Kenapa ya, kita akan lihat kebangkitannya, dan kemudian hari Kamis kita akan membahas tentang kebangkitan kita semua. Ayat tema yang sudah dimulaikan oleh Pendeta Muda Tulus adalah terdapat dalam Yudas ayat yang ke-9. Yudas itu hanya satu fatsal ya. Jadi Yudas, kalau mau bilang ya Yudas 1 ayat 9, tapi sebenarnya Yudas ayat yang ke-9 katakan. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Oke, itu akan. Jadi ini berbicara tentang apa? Kematian daripada Musa, tapi itu juga kita akan lihat kebangkitan daripada Musa. Mari kita lihat the sin of Moses, dosa Musa bagian yang pertama. Berulang kali, bahkan di tengah kemurtatan, pelajaran sahabat kita katakan, di tengah kemurtatan dan pengembaraan mereka di padang gurun, Allah secara ajaib memberikan persediaan bagi anak-anak Israel. Artinya betapapun tidak layaknya mereka, dan sering tetap seperti itu, mereka tidak layak, salah terus mereka buat ya. Tapi kasih karunia Allah itu mengalir kepada mereka. Kita juga saat ini, saudara dan saya, adalah penerima kasih karunia-Nya. Betapapun sebenarnya kita juga seperti bangsa Israel tidak layak menerimanya. Tentu saja itu tidak akan menjadi kasih karunia jika kita layak menerimanya. Bukan, jadi namanya saja kasih karunia, grace ya, rahmat, kasih karunia itu adalah sesuatu yang pemberian gratis. Tidak ada bagian kita untuk dapat menerima kasih karunia tersebut ya. Kita tidak akan pernah layak menerimanya. Dan pelajaran kita katakan, dan selain dari kelimpahan makanan yang Tuhan telah sediakan secara ajaib bagi mereka di padang belantara, manifestasi lain dari kasih karunia-Nya adalah air. Yang tanpa itu mereka akan cepat binasa, terutama di padang gurun yang kering, panas, dan tandus. Mungkin kita di Amerika Serikat, di Indonesia, kita tidak ada masalah dengan air yang boleh dikatakan cukup berlimpah ya, tapi kami pernah berada di Ethiopia yang selama 10 tahun, di mana air bersih yang mengalir ke rumah kami itu hanya mengalir pada mulanya 10 menit setiap harinya. Pada setiap hari 10 menit. Lalu kemudian setelah 10 tahun kami di sana, ya puji Tuhan bertambah menjadi hampir 1 jam. Setelah 10 tahun ada 1 jam air bersih mengalir ke rumah. Jadi kita mengetahui sekali betapa berharganya air tersebut. Nah, apalagi orang-orang Israel di padang gurun ini ya, di tempat yang kering, panas, dan tandus, ya, tanpa itu mereka akan cepat binasa. Tapi Tuhan selalu memenuhi ya. Dan berbicara, pelajaran kita katakan berbicara tentang pengalaman itu, Paulus menulis dari 1 Korintus 10 ayat 4, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Ya, jadi mereka minum minuman diberikan dan juga minuman rohani dari batu karang yang sama. Ellen White juga menambahkan bahwa dari Alpha Omega, bahwa di mana saja selama perjalanan itu mereka memerlukan air, ya memerlukan air, maka dari celah-celah batu karang air mengalir di samping perkemahan mereka. Bacalah Bilangan 20 ayat 1 sampai 13. Apa yang terjadi di sini? Walaupun mereka sudah berkali ini kan mereka di kitab Ulangan, kita di Bilangan juga kita lihat bagaimana mereka selalu sudah mendapatkan air yang Tuhan berikan, tapi walaupun demikian tetap saja mereka seringkali mereka lupa mungkin ya. Mereka lupa sesuatu yang Tuhan tidak pernah lupa untuk berikan kepada mereka. Tapi itulah umat manusia. Jadi Bilangan 20 ayat 1 sampai 13 katakan, kemudian sampailah orang Israel yakni segenap umat itu ke padang gurun Zin dalam bulan pertama, lalu tinggallah bangsa itu di Kadesh. Lalu matilah Miriam di situ. Bilangan 20 dimulaikan dengan matinya Miriam, dan di akhir kedua ayat terakhir dari Bilangan 20, yaitu Bilangan 20 ayat 28 dan 29, Anda akan dapati kematian daripada Harun, kematian daripada kakak Musa lainnya, yaitu Harun, matilah Harun. Jadi dengan kata lain kita lihat tidak ada generasi tua yang akan masuk ke tanah Kanaan selain Yosua dan Kaleb, ya, selain Yosua dan Kaleb. Jadi matilah Miriam di situ dan dikuburkan di situ.
Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka menggerumuni Musa dan Harun dan bertengkarlah. Bertengkarlah bangsa itu, saya tekankan, bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, karena kemudian di sudut pandang Tuhan, mereka itu bukan bertengkar dengan Musa. Pada saat mereka cari-cari masalah, ya, sesuatu yang sebenarnya bukan masalah, tapi mereka mau cari-cari, ya. Tapi sebenarnya kita akan lihat nanti Tuhan akan katakan dengan siapa mereka akan bertengkar atau bertengkarnya mereka. Tapi mari kita baca dulu ayat ini. Ayat 3 katakan, bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Mengapa kamu membawa jemaat Tuhan ke padang gurun ini? Supaya kami dan ternak kami mati di situ. Ya, supaya kami dan ternak kami mati di situ. Ayat 5. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini? Jadi bayangkan mereka menyatakan bahwa Mesir itu lebih baik daripada tempat celaka. Nah, padahal waktu di Mesir mereka berteriak, mereka minta tolong pada Tuhan sampai Tuhan akhirnya keluarkan mereka. Tapi sekarang di tempat yang Tuhan sudah bawa ini dikatakan tempat celaka, bahasa Ibraninya ra ya, jahat, evil ya. Jadi mereka melihat seakan-akan padahal Tuhan selalu pimpin, tapi di dalam tempat yang dipimpin Tuhan, bahkan mereka dalam kebejatan mereka katakan ini tempat yang evil. Padahal Tuhan yang suci yang memimpin mereka ya melewati tempat. Tapi itu mereka kata ini tempat celaka, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur dan lima, bahkan air minum pun tidak ada. Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan lalu sujud. Ya berkali-kali waktu lalu sebelumnya mereka Musa dan Harun bahkan sujud kepada bangsa tersebut ya. Pada saat ada pemberontakan Korah, Datan dan Abiram ya, Musa yang sujud, tapi sekarang Musa juga sujud kepada Tuhan. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Ayat 7. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, "Ambillah tongkatmu itu dan engkau ya, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit-bukit batu itu supaya diberi airnya." Jadi diminta mereka untuk berkata, speaking, berbicara. Ya, mereka diminta hanya untuk berbicara. Ya. Lalu demikianlah. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkan kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka. Berkatalah Musa. Padahal mestinya kalau kita lihat sebelumnya, besok juga akan saya lebih jelaskan ya. Bagaimana Harun itu yang seharusnya jadi juru bicara. Harun itu yang Musa kan waktu dia bergumul dengan Tuhan, waktu dipanggil untuk jadi mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, dia kata, "Oh, aku tidak pandai berbicara, Tuhan." Lalu Tuhan katakan apa? "Oke, aku akan panggil kakakmu Harun karena dia akan berbicara, dia akan menjadi juru bicaramu." Tapi dalam kemarahannya ini Musa tidak pakai Harun, dia yang langsung ngomong. Berkatalah ia, padahal Tuhan suruh dia dan Harun berbicara ya, tapi Harun lah dengan kata lain ya. Tapi sekarang Musa, berkatalah ia kepada mereka, "Dengarkanlah kepadaku." Bukan kepada kami, tapi kepadaku. Musa katakan, "Hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Ya, apakah kami jadi kemarahannya? Lalu sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul batu itu. Dia disuruh hanya berbicara, tapi sekarang yang dia lakukan apa? Dia memukul batu itu dengan tongkatnya 2 kali. 2 kali. Kenapa 2 kali? Besok kita akan lihat ya. Kenapa 2 kali? Ya. Dalam kemarahannya dia pukul, dia disuruh hanya untuk bicara, tapi sekarang dia pukul 2 kali. Tapi tetap saja Tuhan dalam kemurahannya apa? Mengeluarkan air. Ya. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat apa? Minum. Jadi Tuhan oke, sepertinya Tuhan oke saja ya. Tuhan memberikan minuman kepada bangsa tersebut ya. Bangsa itu dapat kemurahan Tuhan pada mereka. Tetapi ayat 12. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel itu, di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka." Itulah mata air meriba, riba. Ya, kenapa saya tekankan? Nanti kita akan lihat. Kenapa saya harus menekankan kata rib, ya, meriba. Tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan. Ayat 3. Mereka bertengkar dengan Musa, tetapi di sini kita lihat orang Israel bertengkar dengan Tuhan.
dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Nah, mari kita sebelum kita tambah ya. Jadi kita baca terus pelajaran kita. Pada tingkatan tertentu, tidak sulit untuk melihat dan memahami rasa frustrasi daripada Musa. Ya tentu saja dia kan, waduh dia sudah melakukan yang terbaik untuk bangsa ini, tapi sakit telinganya bangsa ini kok terus ganggu dia ya. Tidak percaya kepada Tuhan dan kepada apa yang dia sampaikan dari Tuhan kepada mereka. Ya. Frustrasi si Musa. Ya, sesudah semua yang telah Tuhan lakukan bagi mereka, yaitu semua tanda dan keajaiban dan kelepasan yang ajaib, sekarang mereka pada akhirnya berada di sini, yaitu di perbatasan dari tanah perjanjian. Dan kemudian apa? Tiba-tiba mereka kehabisan air, dan mulailah mereka bersekongkol, berkonspirasi untuk melawan Musa dan Harun. Ya, melawan Musa dan Harun. Apakah karena Tuhan tidak dapat menyediakan air bagi mereka sekarang? Sama seperti yang sering dilakukannya bagi mereka sebelumnya? Tentu saja tidak. Ya. Tentu saja Allah itu sanggup dan akan melakukan lagi. Ya, akan melakukan lagi. Tetapi melihat dari kata-kata Musa saat dia memukul batu bahkan 2 kali, Bilangan 20:10 katakan, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, atau bahasa Inggrisnya aslinya, hai orang-orang pemberontak. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Nah, seseorang bisa mendengar dengan jelas kemarahan dalam suaranya. Karena dia memulaikan kata-kata itu dengan menyebut mereka itu pemberontak, durhaka. Durhaka, tidak tahu berterima kasih, tidak tahu bersyukur, pemberontak. Masalahnya bukanlah semata-mata tentang kemarahannya itu sendiri, yang walaupun cukup buruk, tetapi mungkin kita dapat mengerti kenapa Musa harus marah. Ya. Tetapi masalahnya karena dia berkata, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu itu? Seakan-akan dia atau seorang manusia, siapa saja manusia dapat atau bisa mengeluarkan air dari batu itu. Kenapa kreditnya itu ke Musa? Itulah masalah dari Musa ya. Itu Tuhan yang keluarkan ya. Tapi kenapa dia katakan sih dalam kemarahannya dia lupa Tuhan? Itulah sebabnya orang kalau marah itu seringkali kita dalam kemarahan kita lupa Tuhan. Ya kilaf lah kita. Aduh, ada orang yang berbuat salah, dia berbuat dosa, harus masuk penjara. Waktu hakim tanya, kok kamu mau bikin begini? Waduh, I am black out. Saya apa? Kilaf hakim. Ya, saya tidak dapat berpikir kenapa saya melakukan pelanggaran tersebut. Seringkali dalam kemarahan kita bahkan bisa menyakiti orang lain, membunuh orang. Waduh, berita, saya nggak usah kasih tulisan ataupun artikel-artikel ya bagaimana orang dalam kemarahan bisa membunuh orang lain, khilaf dan lain sebagainya. Yang kemudian mereka menyesal kemudian, tapi ya sudah terlambat ya. Inilah Musa dalam kemarahannya dia tidak lihat Tuhan. Dia katakan apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini ya. Dalam kemarahannya dia sepertinya lupa pada saat itu bahwa hanya kuasa Tuhan yang bekerja di antara mereka, yang dapat melakukan mujizat seperti itu. Dia, Musa, dari semua orang seharusnya tahu hal itu. Itu semuanya itu datang dari siapa ya? Dari Tuhan. Nah, tapi inilah kita seperti Musa. Kita semua. Betapa sering kita berkata atau bahkan melakukan hal-hal tertentu dalam keadaan marah, bahkan jika kita yakin kemarahan itu dapat dibenarkan. Kita kan seringkali marah, kenapa? Ini tidak adil ini pendeta. Kenapa saya diperlakukan ini? Semua kita, pada saat kita diperlakukan tidak adil, kita akan apa? Marah, kita akan apa? Waduh, ngamuk, bertengkar. Dalam keadaan marah kita bahkan apa? Kita berkata-kata yang kemudian setelah marah itu hilang, aduh kenapa saya ngomong seperti itu ya. Itu sering kali kita terjadi. Kita semua dapat dan telah mungkin lakukan hal tersebut. Bagaimana kita bisa belajar untuk berhenti pada saat kita marah dalam keadaan berhenti sedikit, berdoa dan mencari kuasa Tuhan untuk berkata dan bertindak benar sebelum kita berkata dan melakukan yang salah. Ya. Jadi mari kita lihat. Kita bertengkar, ya, marah, mengeluarkan kata-kata yang salah. Dan ini kalau setiap kali kita akan tergoda, kita semua, termasuk saya, saudara, kita semua ya, bertengkar karena mungkin kita pikir kita benar, ya, nggak ada salahnya kita kok kita dituduh, disakiti. Mari kita ingat pertengkaran di Meriba ini, ya, bertengkaran di Meriba ya. Pada saat mereka bangsa itu bertengkar dengan Musa. Tetapi sesungguhnya ya
dikatakan pertengkaran mereka itu bukan melawan Musa, tapi mereka itu tidak senang dengan Tuhan. Ya. Kenapa seperti Tuhan keluarkan kami? Ya karena Musa yang menjadi juru bicara Tuhan atau menjadi nabi Tuhan, dialah yang kena. Ya. Karena ingin melakukan sesuatu yang Tuhan perintahkan, Musa lakukan itu, tapi bangsa ini tidak senang karena ada satu masalah sebelum mereka melihat Tuhan yang akan dapat memberikan yang terbaik, tapi mereka hajarlah siapa ya? Mereka hajarlah Musa ini. Tapi itulah ya, hati-hati kita ya. Ya, ini saya bukan karena saya seorang pendeta ya, saya katakan ini. Tapi hati-hati kalau kita bertengkar dengan utusan Tuhan ya. Hati-hati. Kenapa? Karena itu dapat juga secara tidak langsung kita sedang bertengkar dengan Tuhan. Tentu saja saya sebagai pendeta itu dapat berbuat kesalahan. Tapi Anda dapat Anda dapat tegur, Anda dapat berbicara. Tetapi kata bertengkar di sini ini ada sedikit masalah dengan kata bertengkar. Karena mereka ada ketidakpercayaan di situ. Ada masalah yang terjadi pada saat mereka bertengkar. Ada yang ditegur. Itu bukan nasihat kepada Musa atau bermohon kepada Musa, tapi ini digunakan kata bertengkar. Ya, kata bertengkar ini cukup signifikan ya. Bertengkar. Itulah sebabnya tempat itu dinamakan Meriba. Ya. Nah, kenapa tempat bertengkarnya bangsa itu dengan hamba Tuhan, bertengkarnya dengan hamba Tuhan yang secara tidak langsung itu, atau secara langsung sesungguhnya itu sedang bertengkar dengan Tuhan, lalu tempat itu disebut dengan apa? Meriba. Kenapa? Karena kata bertengkar itu, quarrel, bahasa Inggrisnya contended, atau strive, contend, argue, complain, atau find fault, cari-cari masalah, cari kesalahan, itu adalah rib. Meriba. Meriba itu kata akar kata daripada atau kata bertengkar itu adalah rib, ya, to strive, to contend, argue, to contend. Jadi meriba itu, nama meriba itu dari bahasa Ibrani bertengkar. Jadi tempat ini aku akan namakan tempat bertengkar dengan kata lain Tuhan katakannya. Jadi meriba itu adalah tempat bertengkar. Kenapa? Karena di tempat inilah bangsa itu bertengkar dengan apa? Bertengkar dengan Tuhan ya, atau dengan hamba Tuhan, tapi Tuhan katakan enggak, kalian bukan bertengkar dengan Musa, kalian sedang bertengkar dengan aku, itu yang Tuhan katakan. Nah, inilah mari kita lihat ya. Kenapa sampai bangsa itu, kenapa saudara dan saya pendeta Stephen Rantung kadang-kadang kita sering suka bertengkar mungkin gitu ya. Kenapa kita sering bertengkar? Nah, kita akan coba jawabnya. Nah, ada yang banyak kalau Anda membaca banyak buku, artikel. Dasar-dasarnya atau ujung-ujungnya salah satu hal yang mendasar kenapa kita bertengkar itu karena kita tidak ada ketidakpuasan yang terjadi di dalam diri kita sendiri. Ya, menurut William Hazlitt dia katakan dikatakan we are never so much disposed to quarrel. Pada saat kita bertengkar sesungguhnya itu pada saat kita bertengkar dengan orang lain, sesungguhnya karena ada ketidakpuasan yang kita alami di dalam diri kita sendiri. Ya, kenapa ini tidak ada hal-hal yang mungkin mungkin kalau dalam konteks kita saat ini kita ada masalah di tempat kerja, ya kita ada masalah, kita tertekan di tempat kerja, pulang ke rumah, waduh ada kesalahan sedikit, kenapa ini nasinya ini kok terlalu lembek yang dibuat oleh pasangan kita, istri kita, kenapa bertengkarlah kita. Tetapi sebenarnya karena ada sesuatu yang telah kita alami mungkin di tempat bekerja kita atau dalam perasaan kita sendiri atau apa. Jadi karena ketidakpuasan dengan diri kita sendiri, lalu kita mencari apa? Mencari supaya kita bisa lebih pikir saya ditekan di tempat kerja tapi di rumah ya saya tekan suami atau istri lah, dengan kata lain seperti begitu ya. Jadi kita pada saat kecenderungan kita bertengkar dengan orang lain itu kenapa? When we are dissatisfied with ourselves, pada saat kita tidak puas, ada ketidakpuasan. Ya, kita lihat orang lain sudah lebih dari kita, waduh kita ingin seperti mereka, kita tidak capai. Wah, bertengkarlah kita, cari-cari apa? Masalah ya. Cari cara masalah kita. Ada proyeksi yang kita buat ya, kita menyebabkan kita bertengkar. Kita memberikan contoh misalnya ya. Misalnya dalam Yakobus 4 ayat 1 sampai 2 ya. Yakobus 4 ayat 1 sampai 2 katakan, "Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu?" Dari mana datangnya? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu?
Jadi karena ada nafsu-nafsu itu, kita akan nafsu, kita marah kepada orang lain, kita harus naikkan suara kita harus apa? Kita sakit hati mungkin dengan di dalam keluarga yang nggak ada kepuasan. Waduh, orang-orang di tempat di gereja yang kita apa? Kita bertengkarlah dengan mereka di dalam gereja. Carilah salah, ini ketuanya yang punya salah lah atau siapalah. Ya, padahal masalahnya itu kita. Ya, masalahnya kita tidak puas mungkin dengan di dalam rumah tangga lah. Akhirnya ya itulah ya. Itu yang sering kali terjadi ya. Jadi dari mana datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu sendiri? Kamu mengingini suatu, tapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Kamu ingin mengingini, iri hati, ingin orang lain punya, tapi kamu tidak punya. Ya, tidak punya rumah mereka, mobil mereka, atau apa barang mereka. Kamu iri hati, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Tapi kalau pada saat kita bertengkar, ya, karena hawa nafsu kita, maka dikatakan kamu tidak memperoleh apa-apa. Pada saat kita mau jadi bully, ya, pada saat kita cari-cari kesalahan orang lain, karena ada hal-hal yang tidak memuaskan dalam rumah tangga kita, dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak kita sendiri. Tapi kita carilah salahnya. Wah, ini salahnya si ini salahnya si itulah, dan lain sebagainya. Hati-hati. Mari kita introspeksi. Kenapa saya harus bertengkar dengan orang lain? Mungkin karena saya takut saya bertengkar dengan suami atau istri, orang lain yang kita hajar, anak-anak yang kita hajar. Ya. Kalau itu kita lakukan, kamu tidak memperoleh apa-apa. Kenapa? Karena kamu tidak berdoa. Karena kamu tidak berdoa. Yakobus 4 ayat 1 sampai. Jadi dengan kata lain, bahwa dasar dari setiap pertengkaran itu menurut Yakobus 4 ayat 1 adalah hawa nafsu, adalah keinginan dan selfishness or pride. Ya, saya tidak berhasil di tempat bekerja, saya tidak berhasil di rumah tangga, lalu saya hajarlah orang lain di jalanan dan lain sebagainya, bertengkarlah kita dengan orang lain. Itu kan selfishness dan pertengkaran. Jadi pertengkaran adalah upaya untuk melawan dan mengendalikan seseorang lain dengan apa? Dengan kata-kata kita. Dengan kata-kata kita. Itulah pertengkaran. Itu bukan berkelahi ya dengan kata lain, tapi kata-kata. Jadi kita supaya kita apa? Kita tidak puas, tapi kita ingin kuasai mereka. Kita akan kuasai mereka. Ya, hati-hati. Ya, kita juga seringkali bertengkar di dalam rumah tangga kita dengan kata-kata yang kita katakan. Kita pikir, waduh, kita lupa bahwa perkataan kita yang mungkin karena masa lalu ya ada masalah ataupun saat ini ya kita bertengkar dengan orang lain saat ini itu akan dapat merusak masa depan kita. Tidak heran Winston Churchill dia katakan, jika kita membuka pertengkaran between past and present ya, kita bertengkar oleh sebab ada masalah-masalah di masa lalu atau bahkan masalah kita saat ini ya, kita buka pertengkaran itu, kita bertengkar dengan orang lain ya, berselisih dengan orang lain, hati-hati. Kenapa? We shall find that we have lost the future. Kita akan dapati kita kehilangan masa depan kita. Ya, kalau kita bertengkar, ingat-ingat terus antara suami dan istri, kamu tuh dulunya begini, ini yang kamu buat dulu, ini yang kamu sebabkan, kamu bikin begini dulunya begini. Ingat-ingat yang dulu ataupun sekarang dengan perkataan kita yang menyakitkan, maka we have lost the future. Ya. Jadi orang-orang dunia ini sudah katakan hati-hati bertengkar. Apalagi karena itu umumnya pertengkaran itu disebabkan kita ingin kuasai orang lain. Siapa yang lebih dari orang lain? Saya lebih, itu selfishness dan dan pride, kesombongan yang ada. Saya ingin lebih. Saya harus kuasai mereka supaya saya kelihatan lebih dengan kata-kata saya yang akan menghancurkan mereka. Dan bukan hanya kita menghancurkan mereka, kita menghancurkan persahabatan, kita menghancurkan masa depan kita. Jadi berhati-hati. Orang dunia saja. Orang dunia sendiri katakan, don't quarrel. Don't quarrel. You know you're quarreling when you find yourself getting irritated. Don't quarrel. Jangan bertengkar. Ya. Dan orang dunia yang saya nggak tahu apa mereka ini percaya Tuhan ya. Misalnya Psychology Central dikatakan apa? Dia berbicara judul artikelnya What prompts you to quarrel? Apa yang menyebabkan saudara dan saya bertengkar? Disebabkanlah ya karena masalah dalam rumah tangga, masalah lalu kita dan lain sebagainya, ketidakpuasan. Lalu dia katakan inilah bagaimana caranya. Here some points to keep. Jadi ada tips-tipsnya supaya kita tidak bertengkar, tidak adu mulut ya, tidak ada mulut. Dia katakan ada 3 poin di sini menurut artikel ini. Yang pertama adalah words are very powerful. Perkataan itu sangat berkuasa.
Perkataan itu seperti apa ya? Kalau kita keluarkan seperti apa ya? Seperti odol gigi, nggak bisa masuk kembali dengan susah itu. Jadi setelah keluar itu tidak pernah apa? Tidak pernah akan masuk kembali. Jadi pikir-pikir dulu perkataan yang mau keluar. Ya, hati-hati. Kenapa? Karena setiap perkataan itu akan ada apa? Lasting effect. Ada efek panjang sekali. Ya, yang saat ini mungkin kita katakan, lalu kemudian, waduh, kenapa saya ngomong seperti gitu? Ya, itulah. Tapi udah terlambat ya. Kenapa? Karena perkataan itu sangat apa? Sangat berkuasa. Ya. Jadi supaya kita tidak bertengkar, mungkin kita marah, waduh, saya diperlakukan tidak adil pendeta atau apa ya? Saya harus bertengkar. Mungkin kadang-kadang kita ada orang katakan ya, put a distance ya, seperti ini. If you cannot suppress, kalau kita tidak bisa menekan the urge to quarrel, untuk bertengkar, put some distance between yourself and the other person. Jadi kalau ada rencana untuk berkelahi, waduh, nah, itulah sebabnya Alkitab katakan misalnya dalam rumah tangga ya, suami atau istri suami harus pergi dulu atau istri harus pergi dulu, jangan supaya kalau dua-duanya dalam keadaan marah ketemu, waduh, itu kata-kata yang tidak seharusnya diucapkan jadi apa ya? Jadi keluar. Jadi kadang-kadang harus ada yang pergi dulu ya, jalan-jalan dulu ya, jadi jalan-jalan dulu ya. Go for a walk dan lain sebagainya. Jadi itulah. Jadi pisahkan dulu. Pisahkan apa? Pisahkan dari apa? Dari situasi pertengkaran itu. Saya ingat satu ilustrasi, bukan ilustrasi, ada seorang bapak tua ya. Jadi suatu waktu bapak ini dengan istrinya, anak-anak, cucu-cucu dan cece merayakan ulang tahun sang ayah ini selama apa? Karena dia telah mencapai usia 100 tahun. Waduh, opa atau bapak ini mencapai usia 100 tahun. Waduh, jadi orang-orang bertanya lah, selain anak-anak, cucu, cece, ada keluarga lah, apa teman-teman datang. Waduh, apa rahasianya opa? Apa rahasianya opa bisa berusia 100 tahun? Ya, apa usianya opa berusia 100 tahun? Nah, dikatakan, wah, saya selalu apa? Exercise, saya selalu berjalan di taman. Wah, itu betul ya opa ya. Memang harus exercise, berjalan di taman, menghirup udara segar, tubuh selalu apa? Supaya tubuh sehat. Kenapa opa? Oh, saya setiap hari saya berjalan di taman. Dikatakan, opa tersebut katakan, oh kenapa begitu? Ya, sejak kapan? Oh, sejak saya menikah. Opa itu kata, sejak saya menikah saya selalu setiap hari saya berjalan. Kenapa itu? Ya, kenapa sampai opa berjalan? Ya karena setiap kali kami di rumah bertengkar pada mulanya, ya ibu istri saya selalu katakan ya kalau yang salah itu harus keluar apa? Supaya tidak bertengkar, yang salah itu harus selalu keluar dari rumah. Itulah sebabnya kalau saya selalu yang salah, saya akan selalu apa ya? Berjalan terus keluar rumah. Jadi daripada bertengkar, dia sang opa ini apa ya? Exercise, keluarlah dia berjalan dan itulah sebabnya dia mencapai usia apa ya? 100 tahun karena berpisah ya. Harus ambil waktu berpisah dulu, jangan sampai apa? Bertengkar. Itulah sebabnya mungkin salah satu rahasia supaya umur panjang jangan bertengkar dan untuk supaya tidak ada keinginan bertengkar ya jalanlah kita keluar dulu dari rumah kita ya. Jadi itulah poinnya. Itu disebabkan harus ambil jarak, jangan ambil jarak supaya jangan ada pertengkaran. Ya, jadi berikutnya juga kalau kita melihat supaya tidak dapat bertengkar, poin ketiga adalah eliminate. Can you work out to eliminate some of the hard feeling atau hal-hal apa yang menyebabkan kita apa ya? Yang menyebabkan kita bertengkar di masa lalu. Kita pikirkan dalam rumah tangga kita mungkin. Pikirkan apa yang menyebabkan. Lalu kita coba selesaikan. Kita buat hal yang terbaik. Saya sudah salah di waktu lalu, ini yang saya selalu buat, tapi sekarang kita sadari perbuatan kita yang salah, mari kita buat yang lebih baik ya, dengan berbuat kebaikan. Do something kind. Do something kind for the injured party. Buat sesuatu yang baik. Mudah-mudahan dikatakan, artikel dikatakan mudah-mudahan pertengkaran itu apa? Pertengkaran itu akan dapat diminimize. Yesus itu bukan orang yang suka bertengkar, saudara ya. Walaupun dia diperlakukan tidak adil, dia tidak apa? Dia tidak bertengkar. Matius 12 ayat 19 sampai 20 katakan, ia atau Yesus tidak akan berbantah, bertengkar, dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Nggak ada orang mendengar. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Jadi lemah lembut seperti Musa Yesus ya. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya sampai ia menjadikan hukum itu menang. Hukum itu. Nah, kenapa ini berbicara tentang hukum ini ya? Orang Advent ini bukan wah orang Advent suka sekali bicara tentang hukum. Tapi enggak, nanti kita lihat saudara ya.
Kenapa? Yesus dikatakan dalam Matius 12, 19-20 tidak akan berbantah. Ini adalah kutipan langsung dari apa yang tertulis dari Yesaya 42 ayat 1-2. Lihat itu ya. Lihat itu, hambaku yang kupegang. Orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Dan ayat yang ketiga itu adalah seperti ayat yang ke-20 di Matius 12. Bulu yang patah tidak terkulai dan seterusnya ya. Jadi ini adalah yang di pemenuhan daripada Yesaya 42 ayat 1 dan 2 adalah Yesus, dia tidak suka berbantah, lemah lembut Yesus kita. Ya, penuh kasih, dia lemah lembut. Kenapa dia harus lemah lembut? Mungkin inilah sering Anda katakan, wah saya bertengkar, saya marah pendeta. Kenapa? Karena saya diperlakukan tidak adil. Tetapi Anda tahu, supaya kita menang pada saat kita diperlakukan ketidakadil sekalipun, seperti Yesus di sini seakan-akan berbicara tentang hukum, tapi kalau Anda lihat bahasa Inggrisnya itu sedang berbicara tentang keadilan. Isaiah 42 verse 1, Yesaya 42 ayat 1 bahasa Inggrisnya katakan, bahasa Indonesianya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Tetapi sesungguhnya, so that he will bring forth justice to the Gentiles. Jadi ini sedang berbicara, dia tidak bertengkar, tapi pada saat Yesus tidak bertengkar, sesungguhnya dia sedang apa? Memberikan keadilan itu menang. Jadi keadilan itu dimenangkan bukan pada saat kita berbantahan, kamu yang salah. Enggak, kamu yang salah, kamu yang salah, kamu yang enggak benar, kamu yang tidak adil, kamu. Bukan begitu. Ketidakadilan itu justru terjadi bukan saat kita berbantah-bantah, dengan nada suara yang tinggi kita coba menang dengan ide-ide kita, mengalahkan ide orang lain atau pernyataan orang lain. Tetapi sesungguhnya kemenangan itu seperti Yesus contohkan, diperoleh, kemenangan diperoleh, keadilan diperoleh justru pada saat dia tidak apa? Tidak berbantah, tidak berteriak, tidak terdengar suaranya. Seringkali kita jor-joran, suara siapa yang paling keras itulah pemenangnya. Wah, itu nggak akan pernah menang, saudara ya. Seperti Yesus, kemenangan itu diperoleh justru pada saat dia tidak ngomong. Dengan kata lain, ia tidak berbantah, tidak berteriak, tidak akan mendengar suaranya apa di jalan. 1 Petrus 3 ayat 8-11 mengamarkan kepada saudara dan saya. Ingat ini dia. Banyak Anda bisa baca sampai ayat-ayat seterusnya ya. 1 Petrus mungkin Anda baca sampai ayat 12 13, tapi untuk kita saat ini mari kita baca sampai ayat 11. Jadi katakan, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Jangan pikir, oh saya harus menang. Ya, kenapa saya harus menang? Tapi kalau kita harus melukakan orang lain, ya, seperasaanlah dengan mereka yang mungkin sudah berbuat kesalahan sekalipun. Ya. Rendah hati. Ayat 9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab, ayat 10, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Karena seringkali pada saat kita bertengkar, ya kita memperbesar-besarkan, bahkan kita berdusta dan lain sebagainya. Ya, itulah ucapan-ucapan menipu supaya kita menang dalam pertengkaran. Tapi hati-hati, harus jaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian bukan bertengkar, dan berusaha mendapatkannya. Kiranya kita semua memiliki hari-hari yang baik pada saat kita menjaga lidah kita terhadap pertengkaran daripada bertengkaran. Ya. Dan marilah kita menjadi seperti Yesus. Bukan dia menang, bukan karena suaranya yang lebih keras, tapi karena dia tidak bertengkar. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.